Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Malasari, saya dari kelas Hukum Laut I. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran laut pada alur laut kepulauan Indonesia yang disebut dengan ALKI oleh kapal asing. Yang pertama, alur laut kepulauan Indonesia merupakan rute pelayaran dan penerbangan bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayah perairan Indonesia. ALKI yang merupakan ALKI 1, 2, dan 3 beserta cabang-cabangnya. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia. Implementasi ketentuan UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985. ALKI memberikan konsekuensi bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan bagi kapal dan pesawat asing dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut perlu mendapatkan prihatin yang serius. Isu keamanan laut tersebut berupa ancaman kekerasan, yaitu ada pembajakan, perampokan, sabotase, serta teror terhadap objek yang vital. Selanjutnya ada ancaman navigasi. Ancaman navigasi ini berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi. Selanjutnya ada ancaman sumber daya laut. Ancaman ini berupa perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya. Dan ancaman kedaulatan dan hukum ini berupa penangkapan ikan secara ilegal, imigrasi gelap, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut. Kondisi yang demikian menyebabkan dunia pelayaran internasional masih menetapkan perairan Indonesia sebagai wilayah yang relatif masih berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan 3 jalur ALKI adalah tanggung jawab Indonesia. Kelalaian dan kelemahan dalam pengamanan dapat membawa konsekuensi terhadap masuknya pasukan asing untuk turut mengamankan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana ditetapkan di perairan Somalia. Kondisi keamanan laut yang cukup memprihatinkan menuntut upaya sistematis untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari gangguan keamanan, hukum dan kedaulatan. Faktanya, karena Indonesia perbatasan darat dan laut dengan 10 negara tetangga dan sampai saat ini Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan negara, terutama terkait dengan garis batas dengan negara tetangga, sehingga potensi ancaman pencurian ikan dan sumber daya laut lainnya terbuka lebar. Untuk menjamin lalu lintas kapal asing melewati perairan Nusantara, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas damai kendaraan asing dalam perairan Indonesia. Aturan ini ditetapkan guna memberikan arahan kepada para petugas yang berada di daulatan tentang ketentuan hak lintas damai yang dijamin oleh undang-undang yang di atas. Selanjutnya ada tata kelola pemerintahan di laut yang menyangkut dengan keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum dapat dikatakan belum tersedia secara memadai, padahal banyak sekali pencemaran, kriminalitas, dan transaksi ilegal yang terjadi akhir-akhir ini di perairan Indonesia. Untuk ini perlu dibebani sedini mungkin agar wilayah laut kita aman dari segala kondisi bahaya. Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut sebagaimana dimaksud pada pasal 276 ayat 1 dan pasal 279 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dilaksanakannya fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan hukum di laut dan pantai yang dilakukan oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pasal 277 ayat 1. Melaksanakan tugas yang pertama, melakukan pengawasan dan keselamatan dan keamanan pelayaran yang meliputi keselamatan, keamanan, angkutan perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim. Yang kedua, melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut. Yang ketiga, pengawasan dan penertiban kegiatan penyalahgunaan pekerjaan bawah air serta eksploitasi dan eksplorasi kekayaan laut. Yang keempat, pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal. Yang kelima, pengaman sarana bantu navigasi, pelayaran dan mendukung pelaksanaan kegiatan pencairan dan pertolongan jiwa manusia di laut. Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional. Sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982
negara kepulauan harus memberikan hak akses bagi kapal-kapal asing. Indonesia telah berhasil menetapkan alur laut kepulauan Indonesia yang telah dikonsultasikan dengan badan internasional yang berwenang, yaitu International Maritime dan Organization, dan dikuatkan dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing. Dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan, merupakan kewajiban bagi Indonesia untuk menjaga dan memelihara laut Indonesia dalam upayanya untuk menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan, melindungi, memelihara kedaulatan wilayah serta yurisdiksi di laut berdasarkan peraturan undang-undang nasional dan hukum internasional. Hendaknya pemerintah Indonesia dalam menetapkan alur laut timur barat memerlukan suatu telaah yang seksama, karena hal ini menyangkut masalah yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kepentingan keamanan dan ekonomi negara. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang pencemaran laut pada alur laut kepulauan atau disebut dengan ALKI oleh kapal asing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.